Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat, taufik, hidayahnya kepada kita semua, kemudian memberikan kesehatan, waktu luang. Mudah-mudahan dengan adanya nikmat yang paling besar, nikmat iman, nikmat Islam, kita diberi keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa belajar Al-Quran dan bisa menjalankannya, insyaallah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya dan umatnya, dan insya Allah kita semua termasuk di dalamnya yang kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Hadirin para pemirsa kajian Jumat yang alhamdulillah ini mohon maaf pemberitahuannya diganti jam malam ya untuk kajian Jumatnya tafsir Al-Quran Aila dengan tema malam hari ini tetap tenang dalam badai, yang insya Allah tetap bersama Ustadz kita Ustadz Hamad Rosadi LC. Mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan, diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita buka terlebih dahulu kajian pada malam hari ini dengan baca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Ustadz Hamad Rosadi. Monggo Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna ikhlasan niyyati fil qawli wal amal. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan juga rahmat kasih sayangnya. Allah berikan taufik untuk bisa hadir di malam hari ini untuk kembali menyantap hidangan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan, yaitu Al-Qur'anul Karim. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka hingga yaumil akhir. Semoga kita semua termasuk di antara umat yang dikenali oleh beliau, umat yang kemudian juga dibanggakan, umat yang dicintai, disayangi, dan dapat bersama berkumpul dengan baginda Nabi Agung Muhammad SAW di surga Firdaus yang tertinggi. Amin. Allahumma amin. Tidak lupa kita juga saling menasihati dan juga mengingatkan agar kita menjaga niat kita untuk mengikhlaskan niat kita dalam Thalabul ilmi ini semata-mata mengharapkan ridho dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, karena segala amal itu tergantung dengan niatnya dan kita hanya akan mendapatkan apa yang telah kita niatkan. Tadi saya mendapatkan ada salah satu postingan gitu ya, mengutip dari penjelasan para ulama tentang fadilah menuntut ilmu. Seandainya seseorang itu hadir dalam majelis ilmu sedangkan dia sulit untuk memahaminya, maka dia tetap mendapatkan manfaat, mendapatkan faidah, mendapatkan kemuliaan dari majelis ilmu. Dikatakan oleh Abu Laits, "Man jalasa 'inda 'alimin wa lam yaqdar 'ala hifdzi syai'in minal 'ilm, nala sab'a karamatin." Barang siapa yang duduk bersama seorang yang alim tetapi dia tidak bisa menghafal, mengingat sedikit pun dari apa yang disampaikan, maka dia mendapatkan 7 keutamaan. Yang pertama, dia mendapatkan pahala belajar, ya. Keutamaan belajar, dimohonkan ampun oleh para penduduk, para makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala di langit dan juga di bumi. Yang kedua, dia terhalang dari dosa. Setidak-tidaknya nih kita kalau misalnya nggak dapat apa-apa dalam majelis ilmu, kita dengerin aja,
Minimal kita nggak ngelakuin dosa, nggak dengerin yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah sampainya rahmat kepada dia. Kalau offline, sejak dia keluar dari rumahnya menuju tempat itu, maka dia dinaungi rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dibarengi sama malaikat. Kalau kita online seperti ini, semoga saja tempat kita belajar, tempat kita mendengarkan itu juga mendapatkan rahmat dari Allah. Lalu wa idza nazalatir rahmah ala ahli halaqah. Begitu pula turun rahmat kepada apa namanya? Kalau halaqah tersebut mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun juga akan kebagian. Hasalalahu nasibahu wa yuktab lahu ta'atan madama mustami'an. Dia dicatat sebagai orang yang taat kepada Allah selagi dia mendengar. Dan kalaupun hatinya sempit karena nggak bisa paham, maka kebingungannya itu menjadi wasilah untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam hadis qudsi, ana indal munkasirati qulubihim min ajli. Aku berada atau aku bersama orang yang hancur hatinya, sulit, resah, bingung karena aku. Nah, wa yura izzal alim wa dhallal fasiq wal jahil fayanfiru qalbahu anil fisqi wal jahli wa yamilu tab'ihi ilal ilmi wal adalah. Dan keutamaan yang terakhir adalah dia akan Allah Subhanahu wa taala bimbing hatinya untuk cenderung mengagungkan, menghormati ilmu dan menghinakan kefasikan, kemaksiatan kepada Allah dan juga kejahilan. Jadi ada 7 tadi. Yang pertama adalah dia dapat pahala belajar. Yang kedua terhalangi dari dosa. Yang ketiga mendapatkan rahmat. Yang keempat, kalau rahmat Allah, Allah kasih bonus lagi itu kepada majelis itu, dia juga kecipratan. Yang kelima adalah dia termasuk mendapatkan pahala taat selagi dia mendengarkan. Kalau hatinya sedih, aduh aku kok nggak paham, aku kok nggak hafal segala macam, maka dia justru mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis qudsi, ana indal munkasiratil qalbi atau ana indal munkasirati qulubihim li ajli. Aku bersama orang-orang yang hatinya sedih, gelisah, gundah gitu ya. Yang dia merasakan itu karena aku. Dan yang terakhir adalah dia akan Allah bimbing untuk senantiasa menghormati ilmu, mencintai ilmu, dan tidak menyukai kefasikan dan juga kejahilan. Ini 7 yang yang patut kita syukuri ketika kita Allah bimbing hatinya untuk mau mendengarkan, mau hadir dalam majelis ilmu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas mengenai eh, tetap tenang dalam ujian, ya. Sebenarnya terkait dengan ketenangan hati, terkait dengan sakinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ard. Wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan ada di sisi Allah lah segala macam kunci-kunci kegaiban yang tidak ada yang mengetahui hal itu kecuali Dia. Dan Allah mengetahui apa yang ada di darat dan apa yang ada di laut. Dan tidaklah satu pun dedaunan jatuh, satu lembar daun itu jatuh, illa ya'lamuha, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ard, demikian pula tidaklah ada satu biji yang berada di dalam kegelapan bumi, kegelapan tanah, kecuali Allah mengetahuinya. Wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin, tidak ada satupun hal yang basah maupun yang kering kecuali semuanya sudah tercatat di dalam kitab yang nyata. Maksudnya adalah
fi lauhim mahfuz, dalam lauh mahfuz. Hadirin yang dimuliakan Allah, pernah nggak sih kita tuh berusaha mikir dan menghitung daun-daun yang jatuh di halaman rumah kita? Ngitung gitu ya, yang nggak seberapa itu, yang sebenarnya nggak seberapa juga. Kita itu mungkin tahu ada dedaunan yang jatuh gitu ya, tapi kita males untuk mengetahui jumlahnya ada berapa. Itu pun baru yang di rumah kita. Belum rumah tetangga, belum desa kita, belum satu kota segala macam dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala tahu setiap lembaran daun yang jatuh, setiap helai daun yang terjatuh ke dalam ke atas tanah, itu semuanya Allah tahu berapa jumlahnya, ada di mana, dan kapan daun tersebut jatuh. Begitu juga habbatin fi zulmatil ard. Kadang kita tuh nggak nyadar, tiba-tiba ada tumbuhan muncul dari tanah kita. Ada rumput-rumput yang muncul dari atas pekarangan kita. Atau mungkin tiba-tiba ada pohon, entah pohon cabe, entah pohon apa segala macam yang muncul begitu saja di halaman kita. Ya, kita nggak tahu proses ada yang menjatuhkan apa namanya, ada yang menjatuhkan, apakah ada yang menanam ataukah itu tersebar ya benih-benihnya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui itu semua secara detail, di mana, kapan, dan bagaimana. Itu semua Allah Subhanahu wa taala tahu. Dan bahkan itu semua sudah tercatat di dalam Lauh Mahfuz yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan segala macam takdir di dalamnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita ketika menjalani kehidupan itu pasti ada yang namanya guncangan-guncangan. Pasti ada yang namanya kegelisahan. Pasti ada yang namanya rasa lelah, rasa letih, rasa capek, rasa sakit. Mungkin kita galau, mungkin kita bingung, bahkan mungkin terasa seperti stres gitu ya. Yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan hal ini dalam sabda beliau, "Ma yusibul muslim min nasabin, wala wasabin, wala hammin, wala hazanin." Tidaklah menimpa seorang muslim, yang pertama adalah nasab. Nasab ini adalah rasa nggak enak di dunia yang paling rendah, yaitu rasa capek. Saya tadi eh, teringat gitu ya, anak saya lagi belajar untuk berenang, lalu setelah main gitu ya, dia bilang capek, kakinya capek habis latihan seperti itu. Itu kita itu ngerasain capek bahkan ketika kita melakukan hal-hal yang menyenangkan, ketika kita melakukan hal-hal yang kita sukai. Tapi kita bisa capek juga. Ada yang nge-gym, ada yang olahraga, ada yang menulis, ada yang masak segala macam, capek ya. Padahal kita baru saja melakukan hal-hal yang menyenangkan. Min nasobin wala wasobin. Wasob itu adalah rasa sakit. Rasa sakit di badan. Barangkali kita habis melakukan sesuatu lalu kita ngerasa agak gerges, agak masuk angin, agak flu segala macam. Wala hammin. Ham itu adalah kegundah gulanaan. Ketika kita bingung, ini gimana sih harusnya aku bersikap ya? Eh, ke depan maju salah, mundur salah, ke kanan salah, ke kiri salah, serba salah gitu ya. Atau kita bahkan nggak tahu harus bagaimana gitu. Kita galau, kita bingung. Ham itu namanya. Kemudian hazanin. Hazan ini adalah kesedihan. Teman-teman semua pasti pernah merasakan yang namanya sedih. Sedih karena orang tua, sedih karena pasangan, sedih karena anak, sedih karena harta, sedih karena apapun. Ya, hazanin. Wala adza. Demikian pula luka. Nah, luka ini terkadang kita ngerasainnya tuh nggak sesakit itu gitu ya. Maksudnya sepele. Tetapi luka juga disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam luka wala adza. Entah itu lukanya luka ringan ataupun luka berat.
Wala ghammin, dan tidak pula gham. Ini ham dan gham itu secara sekilas itu mirip sebetulnya. Sampai suatu ketika saya ditanya gitu kan sama salah seorang teman, Ustadz, ini tuh ham sama gham bedanya apa ya? Saya coba cari di kamus, nggak ketemu. Ya maknanya sama-sama tuh, galau, bingung, gundah, gelisah segala macam. Sampai suatu ketika Allah berikan taufik, ada salah satu tulisan gitu ya, ya manfaat media sosial juga nih. Ada salah seorang syekh, beliau itu menulis apa yang dimaksud dengan gham. Gham itu adalah dari kata ghamamah, dari kata awan. Jadi gham ini semakna secara galau juga atau gundah gulana, tetapi itu sampai kemudian seolah-olah pikiran kita terselimuti dengan awan, kita nggak bisa lagi berpikir jernih. Jangankan memilih pilihan-pilihan, jangankan punya opsi, mikir masalahnya aja udah pusing banget. Nginget masalahnya aja udah pusing banget. Hatta syaukah yushakuha illa kaffarallahu biha khatayahu min khatayahu. Bahkan sekena duri, dia terluka karena duri gitu ya. Kata Nabi SAW, itu akan menjadi sebab diampuninya dosa-dosa yang ada pada dirinya. Ketenangan di dalam hati teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menghadapi ujian, ketika kita menghadapi masalah, ini adalah salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah beri kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang memiliki keyakinan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita itu berusaha mencari ketenangan dengan cara mengumpulkan harta. Ada juga orang yang berusaha mencari ketenangan dengan nyari backing. Ada yang berusaha mencari ketenangan dengan healing gitu ya. Ada yang mencari ketenangan dengan melarikan diri, entah ke game, entah dengan nonton dan lain sebagainya, berusaha mencari apa namanya pelarian gitu ya dari masalah. Ada juga orang-orang yang berusaha untuk mencari ketenangan dengan waliyadzubillah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pada akhirnya kita nggak akan bisa menemukan betul-betul ketenangan yang kita cari itu kecuali ketika kita kembali kepada Allah. Ketika kita punya sudut pandang yang benar dalam menyikapi masalah, ketika kita memiliki sudut pandang yang tepat ketika menghadapi ujian, ketika kita punya keyakinan dan juga baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu ketika menghadapi para sahabatnya, ini saya lupa pernah menyampaikan atau belum gitu ya, tentang ada sahabat-sahabat yang mendapatkan ujian di dalam kehidupan. Ada yang diuji ekonomi, ada yang diuji stres gitu ya. Ada salah seorang sahabat perempuan, dia itu mengadu kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Oh ya Rasulullah, saya ini sering ada gangguan mental. Ada sebagian menjelaskan itu tuh gangguan jin gitu ya. Yang kalau saya lagi kumat itu akan membuat aurat saya itu tersingkap. Ya Rasulullah, tolong doakan saya supaya penyakit saya itu hilang gitu ya. Supaya saya nggak perlu lagi ngerasain yang seperti itu. Sedih. Ada yang mengatakan ini adalah penyakit mental, ada yang mengatakan itu adalah jin. Maka Nabi SAW menawarkan, kamu mau nggak kalau saya doakan supaya mana yang kamu pilih? Apakah kamu memilih kesembuhan secara total? Saya doakan seperti itu. Atau kamu mau bersabar terhadap kondisimu dan setiap kali kamu kumat itu akan menjadi ampunan bagi kesalahan-kesalahanmu. Maka sahabat ini, sahabiah ini kemudian berpikir bahwa ya Rasulullah, kalau begitu saya mau sabar.
Tapi tolong didoakan kalau saya lagi kumat, jangan sampai aurat saya itu tersingkap. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendoakan hal tersebut. Ya. Di lain waktu ada misalnya sebagian sahabat datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadukan kegelisahannya gitu ya, kekhawatirannya, khawatir dalam masalah akhirat, yaitu ketika mereka iri sama sahabat-sahabat yang kaya raya yang punya harta, mereka bisa bersodakoh, bisa berkontribusi untuk perjuangan, untuk dakwah, untuk jihad, sedangkan mereka malah jadi orang yang menunggu bantuan-bantuan itu. Maka mereka mengadu, ya Rasulullah, gimana ya amalan kami supaya kami bisa seperti mereka atau bisa menandingi mereka. Nah, Rasulullah itu nggak nyuruh, makanya kamu rajin kerja, makanya kamu nyari duit yang rajin, yang banyak, belajar sama mereka, dan lain sebagainya. Enggak. Jadi Rasulullah kemudian hanya mengajarkan bahwa kalau kamu pengen dapat pahala seperti apa yang mereka lakukan, maka lakukan zikir-zikir ini. Jadi ngarahinnya itu ngarahin kepada selalu dibawa kepada mindset kepada amal-amal ukhrawi. Bahkan itu bukan hanya kepada orang-orang yang jauh mungkin ya. Mungkin sahabat-sahabat mungkin kadang kita mikir itu mah Rasulullah gara-gara ya sahabat. Rasulullah nggak mau bantu mungkin kalau bantuin semua nanti pada ngiri segala macam. Enggak, itu memang adalah bentuk tarbiyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik orang-orang yang beliau cintai. Dan salah seorang yang paling beliau cintai adalah putri beliau Sayyidah Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Beliau itu di dalam riwayat dijelaskan bahwa tangannya itu kasar, teman-teman. Tangannya itu kapalan. Putri Rasulullah, tangannya kapalan. Jadi jadi kalau misalnya mbak-mbak, ibu-ibu, kakak-kakak pegang tangannya sekarang mulus, Masya Allah, itu berarti lebih mulus daripada tangannya Sayyidah Fatimah, putri Rasul. Melihat hal itu, Sayyidina Ali itu merasa kasihan. Karena memang Sayyidina Ali itu kalau ngasih nafkah kepada Sayyidah Fatimah, itu bentuknya gandum. Jadi nanti ditumbuk sendiri sama Sayyidah Fatimah pakai tangan beliau yang mulia. Lalu nanti kalau udah lembut jadi tepung, beliau nanti ngadon sendiri. Lalu dimasak sendiri. Nggak punya pembantu, nggak ada budak. Maka di suatu hari pasca perang Hunain, Sayyidina Ali itu berbisik kepada Sayyidah Fatimah. Wahai Fatimah, sepertinya ayahmu sedang memiliki banyak tawanan. Tawanan itu biasanya bisa dijadikan budak. Seandainya kamu minta, mungkin beliau akan ngasih kepada kamu. Minta satu aja. Maka Sayyidah Fatimah pun datang dan meminta budak itu request, tapi ternyata Nabi nggak ada di rumahnya. Di situ beliau hanya berjumpa dengan Sayyidah Aisyah. Lantas ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang, Sayyidah Aisyah memberitahu kepada Sayyidah Fatimah, kepada Sayyidina Nabi, wahai Rasulullah, tadi anak engkau meminta begini dan begitu. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Sayyidah Fatimah. Supaya kita membayangkan bagaimana kecintaan Nabi kepada Sayyidah Fatimah, kita perlu tahu bahwa seluruh keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di era Mekah itu semuanya sudah meninggal kecuali Fatimah. Setiap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau berangkat jihad, maka rumah Fatimah adalah rumah terakhir yang beliau kunjungi sebagai perpisahan yang paling mendalam gitu ya. Setiap kali beliau pulang dari jihad, maka rumah Fatimah adalah rumah pertama yang beliau kunjungi setelah masjid. Supaya Fatimah ini adalah orang yang paling pertama tahu bagaimana kabar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum ke rumahnya sendiri bahkan. Nah, ini secinta itu. Ketika datang ke rumahnya Sayyidah Fatimah, sedangkan beliau lagi mengalami kondisi yang sulit secara ekonomi, punya dua anak kecil, kemudian suaminya juga gajinya pas-pasan karena kerjanya ya seadanya, bukan pebisnis. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Ali dan juga Fatimah yang lagi berbaring. Sayyidina Ali cerita bahwa dinginnya kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terasa di perutku. Maksudnya
eh, beliau mendekat kepada mereka, lalu hawa-hawa dari luar itu ke bawah sampai dalam malam-malam. Maka Nabi SAW kemudian bertanya, katanya tadi begini, begini, begini. Iya Rasulullah, maukah kamu kalau aku berikan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kamu minta? Tentu saja mereka mau, senang. Mereka mintanya satu budak gitu kan. Barangkali dikasih dua atau tiga. Kata Nabi SAW, bacalah Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Yang zikir sebelum tidur, baca sebelum tidur, itu lebih baik daripada apa yang kamu minta. Jadi, eh, Masya Allah. Dari berbagai macam peristiwa ini, Rasulullah itu ingin mendidik kita bahwa wajar ya ketika kita itu memiliki kegelisahan, kesedihan ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi masalah itu nggak akan selesai, nggak akan terselesaikan. Kalau yang kita cari solusinya adalah dengan harta segala macam, maka kegelisahan karena harta itu akan terus-menerus ada. Mau duitnya dikit, mau duitnya banyak, pasti ada aja masalahnya. Artinya ini dirasakan oleh semua orang, ya. Apakah yang duitnya banyak sama sekali nggak ada masalah, nggak ada kegelisahan, nggak ada ketakutan, bahkan terkadang masalahnya jauh lebih rumit, ya. Bahkan terkadang masalahnya jauh lebih kompleks, sama partner yang menjadi kepercayaan ternyata dikhianati, kemudian ditipu oleh supplier, nilainya ratusan juta, nilainya miliaran, ya. Kompleks juga, susah juga, pusing juga, apalagi nanti tanggung jawabnya sama berbagai macam orang. Nah, tapi Nabi SAW tidak mendidik yang seperti itu kepada para sahabatnya. Beliau memahami bahwa ada fase-fase yang dirasakan oleh kita, oleh manusia secara umum ya teman-teman. Entah itu Nabi, entah itu putri beliau, entah itu pasangan beliau, entah itu sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Sebagaimana Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana beliau itu ketika hidup bersama Nabi itu pernah pingsan karena saking laparnya, nggak ada makanan, nggak ada tenaga, pingsan. Tapi ya beliau bukan yang kemudian mengintervensi. Kalau ada makan, makan bareng-bareng dan lain sebagainya. Nah, Rasulullah ingin mendidik kita agar mengembalikan dalam susah maupun senang, itu kita hadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusan. Bahwa setiap apa yang menimpa kita itu adalah bagian dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bahkan satu pun daun terjatuh dari pohonnya itu pasti telah Allah tetapkan di dalam Lauhil Mahfuz, telah Allah catat bahwa itu akan terjadi dan itu sudah terjadi. Begitu pula masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan, masalah-masalah yang kita lihat sekarang di orang-orang sekitar kita, di saudara-saudara kita di Palestina, ini adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala yang Allah jelaskan di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-11, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Tidak ada satupun peristiwa yang menimpa dan terjadi di muka bumi ini kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberikan petunjuk kepada hatinya. Dia akan Allah Subhanahu wa taala kuatkan untuk menghadapi ujian itu. Dia Allah akan teguhkan bagi mereka. Wa rabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Dan kami ikat itu hatinya Ibunda Musa agar dia menjadi orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita pengen mencari eh, ketenangan dari ujian yang kita hadapi, teman-teman, apapun itu, eh, berapapun levelnya, maka carilah ketenangan itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat-ingat bahwa itu adalah bagian dari ujian yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita. Kita berusaha sikapi dengan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam susah maupun senang, dalam lapang maupun sempit. Ketika kita bahagia maupun ketika kita sedih.
Ini yang paling penting daripada segera kemudian mencari solusi, mencari jalan keluar dari masalah-masalah yang ada. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada tadi para sahabatnya, kepada keluarga beliau, kepada Sayyidina Ali, menantu beliau, kepada cucu-cucu beliau yang sangat-sangat beliau cintai dan sayangi. Nah, beliau nggak mengajarkan sesuatu yang instan, padahal beliau mampu. Begitu juga kepada para sahabat. Di kemudian hari, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mereka itu mendapatkan kelapangan dari segi harta. Bahkan secara umum sahabat-sahabat itu juga mendapatkan keluasan kelapangan dari segi harta. Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ngobrol sama mereka, wahai para sahabat, nanti itu akan ada masa kurang lebih maknanya seperti itu ya. Nanti akan tiba suatu masa di mana kalian Allah bukakan harta, Allah bukakan perbendaharaan bumi, sehingga yang satu ini nanti jadi pemimpin, jadi amir, yang satu ini, punya itu, dan lain sebagainya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kondisinya lebih baik dari sekarang atau lebih buruk? Lebih bagusan yang sekarang atau yang nanti? Maka kata para sahabat, tentu saja nanti itu ketika kami merasakan itu semua lebih baik bagi kami, wahai Rasulullah. Nah, kemudian beliau menjawab, demi Allah kondisi kalian saat ini itu lebih baik daripada saat itu. Ya, kondisi saat ini tuh kapan? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru saja berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ketika para sahabat itu pada nggak punya apa-apa, ketika masih merintis lagi dari awal gitu ya, karena harta-harta mereka tinggalkan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kondisi yang sekarang itu lebih baik daripada kondisi yang akan datang. Jadi kondisi-kondisi dalam bala, dalam ujian itu terkadang eh, membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat kita lebih terhapus dosa-dosanya dengan kesabaran-kesabaran kita, membuat derajat kita lebih ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda juga, "Mayyuridillahu bi khairan yusib minhu." Yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, Allah akan berikan ujian bagi dia. Tapi kita nggak boleh meminta ujian dari Allah Subhanahu wa taala, itu tidak boleh. Kita mau ngetes kesabaran kita, kita pengen ini itu segala macam, itu nggak boleh. Jadi jangan jangan kita minta seperti itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala beri, maka kita sikapi dengan sebaik-baiknya. Ya, Masya Allah, manusia itu, ya ujian manusia itu macam-macam banget, beraneka ragam banget. Yang kita rasa berat bagi sebagian orang ringan. Yang kita di mata kita, bagi mereka itu masalah yang begitu besar. Masalah yang sangat rumit, yang bisa menggoyang kehidupan mereka. Itulah bagaimana Allah Subhanahu wa taala uji kita. Dan kita dinilai bukan dari apa ujiannya, tetapi bagaimana kita menyikapi masalah-masalah itu. Ketika kita memahami bahwa ada bagian-bagian Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari kita pendidikan, menginginkan ditinggikannya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, ingin supaya di antara dosa-dosa dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan lebih memberikan ketenangan di dalam hati kita, walaupun kita senantiasa berikhtiar, senantiasa berusaha, senantiasa berusaha mencari solusi dan juga jalan keluar, tetapi setidaknya kita menghadapinya tidak dengan kepanikan. Kita menghadapinya tidak dengan kebingungan. Kita menghadapinya dengan berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah, bahwa sambil merasakan ujian-ujian itu, Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan juga pada diri kita. Saya tidak bosan untuk menceritakan bagaimana salah satu ya paman dari kami itu Allah Subhanahu wa taala uji dengan penyakit, penyakit yang mematikan, penyakit kanker seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sehat walafiat. Tetapi ketika Allah menguji seseorang, kemudian itu kan ketika diuji seperti itu ada orang yang dia ini denial, dia ini marah, dia ini mengeluh. Kenapa sih harus aku ya Allah? Misalnya dia mengatakan seperti itu.
dia menjalaninya dengan rasa lelah, rasa capek, rasa bosan, rasa ingin menyerah dan lain sebagainya. Tetapi ada juga orang yang ketika dia beriman, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kemudian Allah berikan hidayah, petunjuk dalam hatinya, maka dia pun menyikapinya dengan sebaik-baiknya. Ada orang yang ketika menghadapi penyakit itu panik, lari ke sana kemari, berusaha mencari eh, pengobatan, nggak mau dia menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, maksudnya mencari pengobatan dengan panik gitu ya, dengan gelisah, dengan ketakutan, bukan yang ikhtiar sewajarnya. Tetapi ketika orang Allah kasih hidayah, Allah kasih petunjuk, Masya Allah disikapinya dengan sebaik-baiknya. Justru momen-momen seperti itu, ketika divonis oleh dokter bahwa usia Anda tinggal sekian bulan lagi, kalau nggak salah waktu itu tinggal 3 bulan, maka dia kemudian satu persatu menghubungi teman-temannya ketika masih SMP, teman-temannya waktu masih SMA, teman-temannya di kuliah, partner-partner kerjanya ditanya, apakah aku dulu pernah salah, apakah aku dulu pernah hutang, terus diperbaiki, disiapkan gitu ya. Ketika betul-betul semuanya sudah selesai, dia kemudian fokus untuk mencari nafkah untuk keluarganya, mencari tabungan sebanyak-banyaknya untuk keluarganya, untuk anak-anaknya yang kemudian masih butuh juga dana untuk kehidupan mereka. Di situ divonis dokter 3 bulan, tetapi masih Allah kasih usia sampai 6 bulan setelahnya. Lalu Allah cabut nyawanya dalam keadaan jiwa yang begitu tenang, yang sampai membuat eh, penjaga kamar mayatnya itu bingung gitu ya. Ini siapa yang meninggal di sini, yang hari ini meninggal? Kok tiba-tiba ada semerbak harum seperti ini di ruangan ini? Nggak pernah terjadi sebelumnya. Inilah gambaran ya bagaimana bala ujian yang kita hadapi di dalam hidup, ujian ekonomi, ujian pasangan, ujian anak-anak, ujian tetangga dan lain sebagainya, itu bisa menjadi pengharum bagi diri kita, bagi jiwa kita, bagi ruh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikat-malaikatnya. Kuncinya apa? Kuncinya kita memahami apa sih ujian itu, bagaimana sih kita kemudian menyikapi ujian ini. Bahkan terkadang kalau kita benar-benar tahu, benar-benar mengerti tentang hakikat ujian, bisa saja kita menyikapinya dengan bahagia gitu ya. Semisal ada orang dikasih soal, ada 10 soal. 10 soal ini kata yang ngetes, Kak, siapa yang berhasil menyelesaikan soal ini, dia akan mendapatkan hadiah uang 1 miliar. Wah, ini ceritanya aja ya. Siapa yang bisa menyelesaikan ujian ini, tes ini, maka dia mendapatkan hadiah 1 miliar. Maka kita pasti pengen nyoba. Ketika dibuka soalnya, ternyata soal nomor satu itu 5 tambah 5 sama dengan titik-titik. Nomor 2, 10 tambah 10 sama dengan titik-titik. Nomor 3, 3 tambah 3 sama dengan titik-titik. Begitu sampai nomor 10. Bagaimana sikap kita ketika menghadapi ujian seperti itu, menghadapi tes seperti itu? Nah, kita akan senang. Ujiannya belum selesai, belum kita selesaikan, tetapi kita senang. Tetapi kita tenang. Bahkan mungkin kita bahagia, enjoy eh, menghadapi tes seperti itu. Kenapa kita bisa merasakan seperti itu? Karena kita punya ilmu. Coba kalau kita nggak pernah belajar, nggak pernah memiliki ilmu, nggak pernah menimba ilmu, nggak pernah mengerti hakikat ujian gitu ya, kita akan pusing aja. Ini kok katanya suruh belajarnya yang ini, yang keluar malah yang situ gitu ya. Suruh belajarnya bab 5, yang keluar bab 7. Pusing kita. Tetapi kalau ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan taufik bagi hati kita, kita belajar, kita kemudian berusaha mengamalkan ilmu yang telah kita miliki. Kata para ulama, man amila bima alim, 'allamallahu ma lam ya'lam. Barang siapa mengamalkan apa yang telah dia pelajari, Allah akan ajarkan dia sesuatu yang tidak pernah dia ketahui sebelumnya. Nah, inilah taufik dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita menghadapi ujian-ujian, menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan yang
plot twistnya itu sangat banyak gitu ya. Kadang kita berniat baik ngebantu orang lain, ternyata bagi orang lain itu hal yang menyakitkan, hal yang menyinggung hati perasaan mereka. Ya Allah, aku harus bagaimana? Misalnya seperti itu. Kadang kita pengen ngebantu dia, dianya juga salah paham. Akhirnya kita dijauhi, kita dimusuhi dan lain sebagainya. Itu di antara bagian-bagian dari ujian, tetapi kalau kita sikapi, oh ini insya Allah khair, ini insya Allah baik. Alhamdulillah yang ala kulli hal, kata Sayyidina Umar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala kondisi. Kalau kondisinya menyenangkan ya alhamdulillah. Kalau kondisinya kurang menyenangkan juga barangkali ada hal-hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin bersihkan dari diri kita, dari rasa sakit, rasa galau, tersinggung, kecewa yang kita rasakan. Jadi saya beberapa pekan yang lalu itu menghatamkan kitab namanya eh, Al-Hikayah wal Akhbar minal Anbiya wal Awliya wal Ulama wal Hukama fi sabri ala zawjat wal hilmi alaihin. Jadi cerita-cerita, hikayat-hikayat dari para nabi, para rasul, para ulama, para aulia, kekasih-kekasih Allah dalam bersabar menghadapi pasangan. Sebenarnya isinya bukan hanya pasangan, tetapi tentang teman yang menyakiti dia, teman yang suka mencela dia, teman yang suka membuli dia. Di mana para orang-orang soleh itu ternyata malah sedih ketika mereka itu meninggal. Pasangannya meninggal atau teman-temannya yang jahat itu yang nyebelin itu meninggal. Biasanya kan kita malah ngedoain ya, semoga cepat meninggal. Ini yang nyebelin banget nih pasangan lah apa segala macam. Kita kan biasanya malah doain seperti itu. Mereka malah bersedih. Kenapa mereka bersedih? Karena mereka berharap ketika mereka bisa bersabar terus dari ocehannya, dari omelannya, dari buliannya, dari celaannya, itu bisa menjadi peninggi derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kayu gaharu, dia akan tercium aroma harumnya itu ketika dibakar dengan api. Jadi ini tergantung bagaimana sudut pandang kita, tergantung bagaimana cara kita melihat permasalahan. Maka kalau kita memandangnya, aduh, ini anak-anak, ini pasangan, ini teman, ini masalah terus, maka kita nggak akan betah, nggak akan tenang, galau, uring-uringan, pengen ngadu ke sana ke sini, pengen segala macam. Tetapi kalau kita melihatnya ini adalah bagian dari ujian yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan bagi kita. Jadi ada sebagian ulama itu malah khawatir kalau mereka berdoa ujiannya itu dicabut, nanti Allah kasih ujian yang lebih berat lagi. Jadi mereka berusaha sabar-sabarin ujian yang mereka rasakan. Itu ada di dalam kitab tersebut. Jadi mereka memandang ujian yang mereka rasakan itulah, ya udah ini adalah takdir terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, maka aku coba sabar-sabarin. Khawatirnya kalau kita ya Allah selesaikan ujian ini segala macam. Nanti itu ujiannya selesai, Allah kasih ujian yang lebih berat. Maka tadi mereka bersabar. Itulah ada salah satu riwayat, ya riwayat lemah ini sih. Eh, ada seorang sahabat itu meminta kepada Nabi, dia itu gak sabar dengan ujian kemiskinannya. Wahai Rasulullah, tolong doakan saya supaya kaya. Kata Nabi SAW, qalilun tashkuruhu khairun min kathirin la tutiquh. Sedikit harta yang bisa kamu syukuri, yang bisa kamu gunakan untuk amal solih. Dengan harta itu kamu bisa makan makanan yang halal, bisa eh, berbahagia bersama keluarga dengan sederhana. Itu jauh lebih baik daripada harta yang banyak tetapi kamu tidak dapat memikul tanggung jawabnya. Bagaimana sodakohnya, bagaimana zakatnya. Harta banyak itu zakatnya susah. Saya punya ada salah seorang kenalan tanya-tanya ke saya, dia itu gaji bulanannya selalu mencapai nisab. Jadi kalau sekarang nisabnya katakanlah 150 juta ya. Itu di atasnya terus setiap bulan dapat harta segitu. Ternyata qadarullah dia itu pernah dapat omongan keliru dari seseorang, dia bilang kalau perempuan itu tidak wajib bayar zakat, yang wajib bayar zakat laki-laki saja. Ini kalimat benar tapi salah. Kenapa?
Benar, dalam masalah zakat fitrah, itu yang zakat memang kepala keluarga. Tetapi dalam zakat mal, perempuan juga, selagi itu memang harta dia, maka dia harus mengeluarkan zakat. Dia mendengarkan omongan itu selama bertahun-tahun, dan selama bertahun-tahun pula belum sempat membayarkan zakat. Setelah saya kasih tahu begitu, dia bingung. Waduh, berarti selama ini gini, 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 gini. Ala kulli hal, harta banyak itu tanggung jawabnya besar juga gitu ya. Belum lagi nanti ada power untuk bisa melakukan kemaksiatan, untuk menyakiti orang. Terkadang kita dengan harta kita bisa merasa memiliki orang lain, kemudian menghukum orang lain dengan harta itu dan lain sebagainya. Saya punya apa namanya? Ada juga gitu ya, dia cerita kepada saya bahwa dia punya uang gini, lalu dia beli tanah. Dia kesal sama orang yang ngejual itu karena susah nih di apa nih, nego-negonya susah. Akhirnya yaudah kita bikin pelajaran dia. Udah dibeli nih, udah deal katakanlah 1 miliar gitu ya harganya. Terus dia membayar orang untuk ngehasut atau untuk bikin orang yang tadi ngejual itu sedih. Gimana caranya? Kasih tahu ke dia bahwa oh itu kemarin tetanggamu ada loh yang ngejual tanah segitu harganya lebih kecil dari punyamu, dijual 1,5 miliar laku loh. Itu akhirnya jadi gelisah dia. Aduh berarti aku salah jual, salah harga. Ini yang gituin orang kaya ini. Jadi power itu sangat-sangat mungkin abuse gitu ya, sangat-sangat mungkin bisa disalahgunakan. Maka harta yang banyak itu juga ujiannya besar. Soalnya kita bisa ngapa-ngapain. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang lemah ini, qalilun tashkuruhu khairun min katsirin la tutiquh. Sedikit yang kamu syukuri lebih baik daripada harta yang banyak, tapi kamu tak dapat pikul tanggung jawabnya. Tetapi orang ini terus minta, terus doain saya Rasul, saya udah nggak kuat ini, udah capek saya hidup miskin terus. Gini-gini. Akhirnya didoakan oleh Nabi. Ketika dia akhirnya punya usaha, punya peternakan, kambingnya banyak, kambingnya memenuhi lembah. Maka ketika tiba masanya haul, Nabi SAW mengutus seorang utusan untuk menagih itu, menagih zakat, zakat dari kambing yang dia punya. Maka kemudian dia mikir, wah kok enak banget, ini kan saya kambingnya yang ngurus saya sendiri, ngasih makan saya, nyariin rumput saya, ngelola dari menjaga dari apa hewan-hewan buas saya. Kok tiba-tiba setiap tahun saya harus nyetor? Nggak mau, saya nggak mau bayar. Ditolak itu utusan Nabi, disuruh pulang. Maka dia pulang dengan tangan hampa. Di kemudian hari eh, minta apa namanya? Di tahun berikutnya kalau tidak salah begitu ya. Itu ditagih lagi, nolak lagi. Sampai akhirnya kemudian Nabi tidak mau menagih dia. Bahkan ketika dia pun tersadar gitu ya, pengen bayar, nabinya menolak. Menolak untuk mengalokasikan atau menyalurkan zakatnya. Sebenarnya dia bisa untuk menyalurkan zakat sendiri, tapi Nabi nggak mau. Secara fikih, seseorang itu boleh menyalurkan zakatnya sendiri. Tapi secara fikih juga itu bisa diserahkan lewat Baitul Mal, seperti itu. Nggak mau. Kemudian Rasulullah wafat di situ, kemudian di zaman Sayyidina Abu Bakar, dia pengen bayar zakat, ditolak pula sama Abu Bakar. Saya nggak mau menerima orang yang zakatnya ditolak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar meninggal sampai kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pun juga menolak, aku tidak mau menerima zakat dari orang yang ditolak oleh dua orang yang lebih baik daripada aku. Maka ini ya tadi dalam menghadapi ujian, eh, kehidupan di dunia ini semuanya serba sebentar. Senangnya sebentar, sedihnya sebentar. Bahagianya sebentar, kecewanya juga sebentar. Susahnya sebentar, senangnya sebentar. Lapangnya sebentar, nanti ada masa sempitnya. Begitu dalam kehidupan. Sehatnya sebentar, nanti ada masa sakitnya. Hidupnya sebentar, nanti juga akan ada matinya. Maka bersabarlah dalam menghadapi ujian-ujian kita. Pandanglah ujian itu sebagai salah satu bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, yang semoga dengan ujian-ujian yang kita hadapi, Allah gugurkan dosa-dosa kita, Allah tinggikan derajat kita, Allah buat diri kita harum
dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala serta makhluk-makhluk yang juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Mas Turyono untuk dibimbing sesi tanya jawabnya. Barakallahu fikum. Terima kasih kepada Ustadz Ahmad Rosadi LC yang telah menyampaikan materinya. Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua. Kami buka sesi pertanyaan. Kami persilahkan kepada para hadirin yang dirahmati Allah untuk bisa mengetikkan atau langsung bisa bertanya di live gitu ya. Monggo persilakan. Kami tunggu sampai 2 menit ya. Sambil menunggu Ustadz, barangkali saya mau bertanya Ustadz. Bertanya tentang ini Ustadz. Ada saudara-saudara kita itu yang bekerja di yang berkenaan dengan riba. Bagaimana caranya memotivasi mereka supaya untuk bisa keluar dari sana dan sudah insya Allah sudah dijamin oleh Allah, ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bisa keluar itu ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Motivasinya gimana Tad? Gimana tadi dia bekerja di lembaga yang ribawi. Ya, Kemudian dia terus sudah keluar. bagaimana caranya untuk menumbuhkan motivasi supaya bisa keluar dari sana dan ada jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala akan menolong mereka, Ustaz. Hmm, ya. Pertama, Kan, ya monggo, dalam Ustaz. masalah seperti ini itu gimana ya saya menyampaikannya terkait dengan katakanlah bank gitu ya. Bank itu ada eh, sebagian ulama, mayoritas ulama mungkin di dunia ini kontemporer itu termasuk menganggap sebagai salah satu lembaga ribawi. Namun ada sebagian ulama juga yang menganggap tidak. Sebagai jalan aman untuk keluar dari khilaf, maka salah satu cara yang apa namanya yang memudahkan kita adalah untuk sementara ini silahkan kita siapkan untuk planning keluar dari lembaga itu, keluar dari khilaf gitu ya, supaya kita aman dari syubhat, tetapi sambil menyiapkan itu tidak apa-apa untuk tetap di sana, tetapi dengan sambil niat keluar. Jadi eh, kita diperbolehkan untuk eh, melakukan strategi seperti itu, bukan yang harus langsung kemudian akhirnya serba kaget, barangkali masih ada tanggungan, masih ada hutang dan lain sebagainya. Sehingga kalau dia benar-benar nggak ada pekerjaan, itu akan membuat hidupnya terhimpit lagi. Tetapi tadi diniatkan, misalnya dalam target 6 bulan, ini saya harus ngumpulin, ini berarti hidupnya harus hemat. Untuk apa? Untuk dana darurat 6 bulan berikutnya, mungkin dia nanti sembari mencari pekerjaan yang lebih baik, pekerjaan yang lebih halal, atau mencoba merintis usaha. Itu satu. Yang kedua, ketika kita melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala atau ketika kita bersedih, ketika kita kemudian juga bingung itu ya. Itu tadi yang disebutkan dalam hadis ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Aku bersama atau aku di sisi orang yang hatinya itu sedang hancur karena aku. Jadi kalau kita mau melakukan suatu kebaikan lalu kita tuh ngerasanya berat, entah karena keluarga, entah karena kita punya kesukaan ekonomi, ekonomi kita sudah mapan gitu ya dengan kondisi seperti tapi ternyata syubhat, maka semoga Allah Subhanahu wa taala membersamai kita dalam kebaikan-kebaikan, dalam ikhtiar kita untuk mencari sesuatu yang lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, perbanyak doa. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan kami dengan harta yang halal berkah darimu dari harta-harta yang haram
dan cukupkan kami dengan karuniamu dari karunia selain milikmu. Itu insya Allah kalau kita melakukan dengan niat yang betul-betul tulus, dengan ikhtiar yang terjaga, dengan ikhtiar yang tersusun rapi, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala gantikan bagi kita sesuatu yang lebih baik daripada apa yang sudah kita miliki saat ini, insya Allah. Baik, Tat, ini ada pertanyaan masuk, Tat. Saya bacakan. Ustadz, saya mau tanya. Saya udah berusaha melupakan dia dan bahkan udah lost kontak selama 1,5 tahun karena nggak direstui oleh orang tua. Tapi sampai sekarang dia masih berusaha menghubungi saya. Saya bingung, Tat, apa yang harus saya lakukan. Apakah dia benar jodoh saya atau hanya ujian saja? Saya udah tanya kepada orang tua saya kembali, tapi belum ada jawaban. Apa yang harus saya lakukan, Tat? Terima kasih. Ya, kita sebagai anak perlu memahami sabda Nabi SAW, ridha Rabb fi ridhal walid, wa sakhatur Rabb fi sakhatil walid. Ridha Allah itu ada pada ridho orang tua dan murkanya Allah juga ada pada kemurkaan mereka. Dalam kondisi seperti ini, kuat-kuatin bahwa ya nggak bisa untuk dilanjutkan atau dipaksakan dalam kondisi yang seperti itu. Ya, Eh, dalam hal ini bisa jadi dia adalah ujian. Kalau saya pribadi mendefinisikan kejodohan, perjodohan itu adalah seseorang yang akhirnya bersama kita di akad nikah. Hmm, Kalau belum akad nikah, ya kita belum tahu dia jodoh kita atau bukan, gitu ya. Tapi kalau sudah akad nikah, ya udah itulah jodoh. Nanti jodoh itu juga jangan dikira kalau ada jodoh, jodoh ini adalah takdir yang tidak akan terpisahkan bagaimana caranya. Bukan seperti itu. Bisa jadi dia jodoh tetapi sementara. Misal 5 tahun menikah, dia kemudian berpisah bercerai. Itu jodoh juga, tapi jodohnya memang cuma 5 tahun. Nanti ketemu jodoh yang lain dan sebagainya. Seperti itu ya. Jadi dalam kondisi seperti ini, anggap saja itu sebagai ujian, sabar-sabarin, berusaha untuk tetap meraih ridha orang tua kita dalam kondisi yang meskipun berat. Wallahu a'lam. Terima kasih, Tat. Ini ada pertanyaan lagi, Tat. Bagaimana sikap dan baiknya di saat kita masih mengais rezeki, tapi produk-produknya beraliansi dengan Zionis, Ya, sedangkan kita masih menanggung sebagai kepala keluarga. ya terkait dengan produk afiliasi Zionis atau yang masuk dalam campaign boykot, kalau saya pribadi tidak menganggap bahwa hal tersebut kemudian menjadi haram secara zat, haram bekerja di sana, haram menjualnya, haram membelinya, tidak sampai kepada haram. Ya, ini adalah strategi politik untuk menekan perusahaan-perusahaan tersebut agar mencabut dukungannya kepada Zionis. Ini secara umum. Jadi kalau misalnya kita atau ada keluarga, ada kerabat yang masih terlibat di sana, dikuat-kuatkan hatinya bahwa harus ada ingkar ya terhadap apa yang dilakukan oleh bos-bos pimpinan mereka. Tetapi kalau memang kondisinya masih sulit untuk mencari pekerjaan di luar, sulit untuk mencari produk penggantinya, kalaupun misalnya produk pengganti belum tentu laku gitu ya kita jual, maka eh, minimal-minimalnya kita ada perasaan ingkar terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang itu. Kita nggak suka gitu ya dengan apa yang mereka lakukan. Tetapi insya Allah tidak sampai kemudian haram mengonsumsinya, haram menjualnya, haram membelinya, haram bekerja di sana. Berbeda dengan sesuatu yang memang itu diharamkan oleh syariat, diharamkan oleh syariat kayak misalnya khamr, yaitu yang beli dosa, yang menjual dosa, yang melayani transaksinya dosa, yang nganterin ke pembelinya dosa, yang minum juga dosa. Dosa semua itu memang dosa. Disepakati dosa besar. Tetapi kalau masalah seperti ini, insya Allah tidak sampai yang seperti itu. Tidak sampai yang kayak haram dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita pahami dan juga kita supaya
tidak kemudian memandang remeh, merendahkan saudara-saudara kita yang mungkin kondisinya masih sulit. Kecuali kalau dia melakukan itu sambil, aku mah nggak peduli, aku ngelakuin ini ya terserah aku. Aku nggak peduli juga sama masalah Palestina dan sebagainya. Kalau itu nanti terkait dengan sikap dia, hati dia, ya, hati dia eh, yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, liyamizallahul khabisa minat thayyib. Begitulah cara Allah memisahkan antara orang-orang yang buruk dari orang-orang yang baik. Seperti itu. Wallahu alam. Baik, masih ada nih Tat, lanjutkan ya. Hmm. Ustadz ini bertanya, apa hukumnya nabung emas atau cicil emas di bank syariah? Ya, Sama Ustadz, kenapa? sekalian ya Tat, sekalian yang Oh kedua. ya. Ustadz saya mau nanya, saya sedang didekati dengan seseorang, dia ramah, bisa menghargai saya, tetapi dia memiliki masa lalu seperti mabuk dan berpacaran. Sedangkan, maaf saya tidak merasa lebih baik, tetapi saya belum pernah berpacaran. Tetapi dia pernah bilang untuk lebih memperbaiki diri. Apakah saya harus melanjutkannya, Tat? Atau apa? Apakah ini hanya ujian? Gitu. Ya, Oh, Tat. Masya Allah. Tadi yang pertama, Nabung emas, Tat, terkait nabung sama emas, cicil emas. itu saya pernah ditawarin juga tuh sama bank. Saya tanya bagaimana skemanya, kemudian akad-akadnya dan lain sebagainya. Itu diperbolehkan ya secara syar'i. Detailnya saya kurang ingat, tapi saya juga pernah mencari informasi itu. Karena memang eh, barangnya itu ada, barangnya ada dan itu menjadi milik kita. Kemudian dalam apa ya, akadnya itu ada bagaimana gitu, saya lupa sih detail. Tetapi itu insya Allah diperbolehkan. Nanti kapan-kapan mungkin bisa kita bahas lebih detail ya terkait hal ini. Saya nggak begitu mendalami terkait fikih muamalah. Saya baca-baca sekilas gitu dan apa namanya ada sebagian ulama yang memberikan argumen-argumennya, maka kemudian saya kesimpulannya adalah oh ini insya Allah diperbolehkan. Lalu bagaimana kalau misalnya ada orang yang deketin di baik dan lain sebagainya, tapi punya masa lalu seperti itu, eh sebenarnya dalam kondisi ramah, dalam kondisi apa namanya sebelum menikah itu sangat mudah bagi seseorang itu untuk mempermak dirinya. Ya, kalau kata Ustadz Anis Mata dalam buku apa namanya tentang cinta itu saya lupa nama bukunya. Itu beliau menjelaskan orang yang pacaran, orang yang ngedeketin kamu, ya siapapun sih, itu pasti akan berusaha mempermak dirinya seperti seorang sales yang berusaha menjual barang. Nah, ini masalahnya dalam menjual diri supaya dirinya laku gitu ya, supaya dirinya diminati. Kalau kita pengen ngejual barang, misalnya ada parfum gitu ya. Oh, ini parfum bagus ini awet sekian jam. Ini terbuat dari bahan-bahan pilihan, ini kacanya juga ini limited edition dan lain sebagainya. Pasti kita akan bilang seperti itu. Dan ada kekurangan-kekurangan mungkin kita tutupin. Jadi pasti akan terlihat baiknya aja, apalagi kalau baru sebentar. Nah, terkait di masa lalu dan dia bilang pengen berbenah, eh, saya tidak kemudian ngejudge dia pasti akan buruk terus, dia sebenarnya jelek dan sebagainya enggak. Tetapi dikasih waktu, misalnya 6 bulan. Ya udah coba bisa nggak istiqomah selama 6 bulan jadi orang yang baik. Selama 6 bulan ke depan harus rutin dengerin kajian tafsir Aila. Nah, suruh bikin rangkuman resume. Nah, biar tahu nih beneran belajar apa cuman hadir habis itu tinggal ngopi ya kan. Nah, ditulis gitu. Artinya dia benar-benar belajar, ada komitmen. Kalau emang seperti itu, insya Allah berbenah menjadi anak yang lebih baik, orang yang lebih baik, kewajibannya dijaga, meninggalkan mabuknya dan lain sebagainya. Semoga itu adalah jodoh yang baik. Doa istikharah, ya Allah, aku ini nggak tahu banyak tentang dia. Engkau yang paling tahu tentang dia. Ya Allah, aku ini nggak berkuasa terhadap hidupku. Engkau yang berkuasa. Ya Allah, jika orang ini itu orang yang baik untuk hidupku, untuk duniaku, untuk akhiratku, untuk kedekatanku ke denganmu, ya Allah, maka mudahkanlah dan ridhoilah.
Tapi kalau ternyata dia adalah orang yang nggak baik untuk kehidupanku, duniaku, akhiratku, nggak baik untuk hubunganku dengan Engkau, ya Allah, maka jauhkanlah aku dari dia, jauhkanlah dia dari aku, dan gantikanlah dengan sosok yang lebih Engkau ridhoi. Doa istikharah seperti itu. Ya. Ustaz, ini terakhir, Ustaz. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya. Almarhum bapak saya pernah menolak seseorang beberapa tahun lalu. Saya pernah mendengar suatu hadis atau nasihat bahwa bila menolak orang soleh akan datang fitnah baginya. Beberapa tahun ini ujian-ujian yang mengarah ke fitnah benar berat. Sedangkan seseorang yang srek ketika istikharah belum ada. Sebagai perempuan bagaimana yang bisa saya lakukan? Doa apa yang sebaiknya saya panjatkan? Ya, Waalaikumsalam. Eh, Nabi bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid." Kalau datang lelaki yang engkau ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia dengan anakmu. Kalau tidak kamu lakukan, maka akan terjadi fitnah fil ard wa fasadun 'arid, dan juga kerusakan yang meluas. Fitnah di sini pertama kita perlu pahami bahwa fitnah di sini adalah bukan berarti tuduhan-tuduhan palsu kepada kita, kita dituduh segala macam gitu ya. Tetapi itu adalah ujian, kerusakan dalam sosial, dalam masyarakat. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah kalau kita menolak seorang lelaki yang solih untuk lelaki yang tidak solih, misalnya karena duitnya lebih banyak. Itulah yang akan menciptakan fitnah dan kerusakan. Jadi itu ya, misalnya tetapi kalau kita misalnya nolak lelaki yang solih, karena memang ada beberapa hal, kurang cocok dengan karakternya, kurang cocok dengan eh, pola pikir kehidupannya, visi misinya, itu bisa saja dan itu boleh, ya, itu diperbolehkan. Bahkan kalau misalnya kita merasa ini orang secara sosial di bawah kita, itu boleh termasuk dalam masalah kufu. Misalnya Anda anaknya presiden gitu kan. Wah, ini calonnya rakyat jelata. Ngerasa nggak sekufu. Minimal anak menteri lah begitu. Nah, itu boleh seperti itu. Ya, dibahas juga oleh ulama fikih. Jadi tidak serta-merta kecuali tadi kalau misalnya kita ada orang dua nih datang, yang satu soleh tapi masih sederhana, yang satu nggak soleh tapi duitnya banyak. Nolak yang ini, nikahin sama yang ini. Maka itu yang akan menciptakan fitnah dan juga fasad. Nah, untuk sekarang bagaimana kondisinya? Ternyata ada beberapa ujian di dalam hidup, sedangkan belum menemukan sosok yang serek bagi kita. Apa yang bisa saya lakukan? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dimudahkan. Kalau perlu ada ruqyah mandiri. Coba teman-teman cari tahu, atau misalnya saya punya kakak ipar itu, cek Instagramnya @riri_abdillah. Itu beliau suka buka ruqyah bareng-bareng, ruqyah online. Jadi dibacain, kita dengerin aja. Nanti insya Allah kalau mau konsultasi segala macam itu bisa. Itu ruqyah mandiri kadang ya, kalau ada orang yang nggak suka sama kita, hasad, dengki sama kita, itu dari pandangannya itu bisa mencelakakan kita dari ain itu ya istilahnya. Kemudian juga bisa jadi mereka mendoakan hal-hal yang buruk kepada kita, itu bisa saja terjadi juga. Maka kita membersihkan diri dengan meruqyah diri kita sendiri, lalu senantiasa meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dilindungi, untuk dimudahkan, untuk dilancarkan, dan agar Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan jodoh yang diridhoi oleh Allah. Seperti itu. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan kasiran kepada Ustadz Hamad Rosadi atas semua yang disampaikan, baik itu materi maupun jawaban-jawaban yang insya Allah luar biasa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz Hamad Rosadi bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih kepada Ustadz.
Kita akhiri ya dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.